warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jemaah sekalian, masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah masih memberikan kita limpahan karunia dan nikmat-Nya berupa keimanan, keislaman dan kesehatan, sehingga Allah mudahkan langkah kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka melakukan salah satu kewajiban kita. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan kajian seperti ini. Selamat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada kita, kepada musuh kita, bangsa kita, Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Bahwa dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita atau adik-adik kita sebagian sedang menjalani ujian nasional. Tapi ada keterlambatan pada ujian nasional tahun ini, sehingga pasukan TNI atau Polri digerakkan untuk membawa salah satu bentuk tersebut ke tempat-tempat tertentu. Banyak kalangan yang tidak setuju dengan ujian nasional karena menganggap ujian nasional adalah bukan satu-satunya barometer bahwa siswa itu telah lulus, bahwa siswa itu telah mampu mempertanggungjawabkan ilmu yang telah dia pelajari selama menjalani studinya baik di SD, SMP ataupun SMA. Dan kaitannya dengan kajian akidah pada siang hari ini, bahwa ada ujian lain yang lebih besar daripada ujian nasional. Ujian ini disebut dengan al-hisab, penimbangan seorang hamba atau penimbangan amalan seorang hamba pada hari kiamat. Itu adalah ujian terbesar manusia yang akan dihadapi. Kalau ujian nasional bisa telat, tapi ujian Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan telat. Kalau ujian nasional bisa dimanipulasi, tapi ujian Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dimanipulasi. Dalam hadis Rasulullah SAW, al-hisab, yaitu timbangan seorang hamba, perhitungan atas amalan-amalannya, ada yang disebut dengan munaqash, yaitu diskusi dan dipertanyakan atas amalan. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitab Ar-Raqaq dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man husiba yaumal qiyamati udziba. Barang siapa yang dihisab pada hari kiamat, maka dia disiksa. Jadi orang yang dihisab pada hari kiamat
dia akan disiksa. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan, apakah setiap orang yang dihisab disiksa? Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, faqultu alaysa qala Allah azza wa jalla fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Aku mengatakan, bukankah Allah telah berfirman dalam surat Al-Insyiqaq, maka manusia akan dihisab dengan hisab yang yasir, yang ringan. Maka Rasulullah SAW menjawab, qala laysa dhalika bil hisab walakinna dhalika al-'ardu man nuqisha al-hisab yawm al-qiyamati 'udhiba. Rasulullah SAW menjelaskan, bukan hisab yang itu, bukan hisaban yasira, bukan hisab yang mudah, bukan perhitungan yang mudah. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah al-'ard, yaitu pemaparan amalan-amal. Al-'ard, presentasi. Jadi setiap orang akan mempresentasikan amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berdiri 50.000 tahun di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan apa yang ia telah lakukan. Barang siapa, kata Rasulullah, yang dia di depan, dia didiskusikan atas amalannya, dia akan disiksa. Jadi munaqashah itu artinya diskusi, yaitu benar-benar menghisab dan menanyakan atas segala perbuatan, bahkan sekecil-kecilnya, dan tidak ada musamahah, tidak ada pemaafan. Dalam arti tidak ada bisa dilampaui atau bisa dilewatkan, tidak. Itu yang disebut dengan al-munaqashah, yang disebut dengan diskusi atau sidang. Ada disebut al-munaqashah, munaqashatud doktorah, sidang promosi doktor. Seorang yang dia akan sidang atau sedang menjalani sidang disertasinya ataupun tesisnya di level S2, maka seorang penguji akan menanyakan sekecil-kecilnya yang ada pada tulisan. Dia akan mencari mana kira-kira yang bisa menjadi celah yang menunjukkan bahwa dia salah. Nanti pada hari kiamat seperti itu. Ada yang disebut dengan al-'ard, pemaparan. Dan ada orang yang akan ada yang disidang di sini tanya terus dari hal yang besar sampai sekecil-kecil. Maka orang seperti ini dia akan terkena siksa. Kemudian apa yang dimaksud dengan hisaban yasira? Berarti tadi hisab yang susah, ujian yang susah. Maka Ibnu Abi Asim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an al-hisab al-yasir. Aku menanyakan kepada Rasulullah tentang hisaban yasira, tentang perhitungan yang mudah. Wahai Rasulullah SAW, apa itu hisab yang mudah? Ada hisab yang susah, ujian yang susah, ada ujian yang mudah. Maka Rasulullah SAW menjawab, ar-rajulu tu'radu alaihi dhunubuhu thumma yatajawazu lahu anha wa man nuqisha al-hisaba halaka. Yaitu seseorang yang dia mempresentasikan atau dipresentasikan olehnya dosa-dosanya atau ditunjukkan kepadanya dosa-dosanya,
yang banyak, kemudian Allah Subhanahu wa taala yatajawazu lahu anha, memaafkan. Kalau bahasa kita yang sudah ada orang yang disidang, penguji tidak mempersulit dia, tapi ada juga yang disidang dipersusah. Sama nanti pada hari kiamat ada yang dosa-dosanya diperlihatkan, tapi Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Itu adalah hisaban yasir. Sebaliknya, orang yang ditanya setiap detail daripada amalannya, dia pasti akan disiksa. Apa saja yang ditanyakan nanti pada hari kiamat? Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala dalam sunannya meriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afna wa 'an 'ilmihi fima fa'ala wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa 'an jismihi fima abla. Ya, jadi kalau ujian di dunia berupa pertanyaan. Kalau dalam UN 5 mata pelajaran ataupun kurang di SMP tahun 6. Kalau semesteran kuliah, maka dipertanyakan atas mata kuliah. Kalau dia tesis atau disertasi, akan dipertanyakan atas tulisan. Nanti hari kiamat ada 4 pertanyaan. Rasulullah SAW mengatakan tidak akan bergeser, la tazul qadama 'abdin, tetap, maksud tidak bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat, dia tetap berdiri sampai dia selesai dari 4 pertanyaan. Ya. Yang pertama adalah tentang umurnya. Fima afna, untuk apa dihabiskan umurnya? Jadi ceritain semenjak dia mukallaf. Sejak dia menjadi mukallaf, dia menyebutkan, saya begini, waktu kecil saya begini, remaja. Kalau dia baik, maka akan baik. Tapi kalau dia tidak baik, itu remaja saya narkoba, pergaulan bebas, tawuran. Ketika dewasa, saya juga sering demo yang merusak. Ketika kerja, saya tidak bersih, saya banyak bohong, dan saya tidak sesuai dengan aturan, atau saya korupsi, dan jadi umurnya untuk apa dihabiskan? Artinya semenjak dia mukallaf sampai dia wafat, itu dia harus jawab. Jadi jawaban itu bukan 1 lembar atau 2 lembar, tapi berlembar, jutaan lembar dia harus jelas. Umurnya habis itu. Terima. Yang kedua adalah tentang ilmunya. Apa yang ia telah lakukan dengan ilmu tersebut? Ya, sering saya sampaikan bahwa banyak orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Dia S3, doktor, bahkan multi doktor dari universitas ini, guru besar di mana-mana, tapi ilmunya tidak diamalkan, maka celakalah. Ya. Pakar dalam bidang hukum tapi sering mengacaukan. Pakar dalam bidang penerbangan tapi tidak jujur ketika membuat pesawat. Misalnya dia ahli di bidang pembuatan pesawat,
Tapi karena dia tidak mempunyai kejujuran, dia tidak mengamalkan ilmu itu, sehingga dia merancang pesawat namun tidak sesuai dengan standar internasional untuk mendapatkan gaji daripada rancangan pesawat, ya, sehingga pesawatnya nyemplung misalnya di laut. Ataupun orang yang mengerti tentang perekonomian, tentang jual beli, tapi banyak orang yang ingin untung saja. Dia pakar ekonomi, paham tentang bagaimana ekonomi dan mana yang halal yang haram dalam perdagangan, tapi dia ingin mendapatkan untung yang besar, sehingga dia bagaimana caranya mendapatkan untung walaupun harus mengorbankan orang lain. Jadi ilmu. Yang ketiga adalah kata Rasulullah, dan dari hartanya dia akan ditanyakan tentang hartanya, kemana dia nafkahi. Jadi kalau orang punya harta banyak miliaran, kemana dia nafkahi? Apakah itu untuk maksiat, untuk togel, atau bahkan untuk berjudi, atau bahkan membayar dukun? Sudah kaya, datang ke dukun, pengen lebih kaya, ternyata uangnya dibawa semua, sehingga dia perlu hartanya yang banyak gitu. Punya harta sekian miliar, tapi yang disumbangkan untuk Islam atau untuk umat Islam, untuk masjid hanya min aina iktasaba wa fima anfaqahu. Bukan saja kemana dia infakkan, dari mana harta itu datang. Itu soal ujian yang ketiga pada hari kiamat. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu pergi. Ya. Sehingga dalam satu hadis hasan riwayat Tabrani dan Ibnu Hibban dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, pada hari kiamat mereka manusia berkumpul, maka dikatakan, di mana orang-orang fakir dari umat ini? Apa yang telah engkau lakukan? Mereka menjawab, Tuhan kami, Allah, engkau telah mencoba kami dengan kefakiran, tidak punya apa-apa, hidup hanya pas-pasan, rumah kontrak, bahkan musim hujan sering kebocor, bajunya pun tidak bisa beli baju baru setiap tahun, ditambal-tambal. Ya Allah, engkau mencoba kami dengan kefakiran, tapi kami sabar, dan engkau memberikan harta dan kekuasaan kepada selain kami. Jadi ada orang-orang kaya, orang-orang yang punya kekuasaan, punya power. Maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam surga. Rasulullah bersabda, mereka masuk surga sebelum manusia yang lain. Kenapa? Karena hisabnya salah satu soalnya itu tentang harta, di mana didapatkan dan kemana harta itu lulus. Ya. Hartanya cuma 100.000, itu pun ketika meninggal tidak ada account atau tidak ada deposito di bank, tidak ada tabungan di bank. Meninggal tidak meninggalkan apa-apa, sehingga soal yang ketiga ini lulus. Sebaliknya orang kaya itu akan dipertanyakan atas setiap harta yang dia dapat, dan hisabnya akan lebih susah. Orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang mempunyai harta miliaran, triliunan, akan dipertanyakan atas setiap harta yang ia dapat atau yang mereka dapat, dan kemana harta itu dikeluarkan.
100 miliar korupsi, ya. Keluarnya buat shopping. 1 triliun korupsi, dikeluarkan 500 miliar untuk membangun istana, membangun rumah yang besar. Mungkin ada yang mengatakan, ya nggak apa-apa lah korupsi, tapi kan saya sedekah juga. Ya, jadi korupsi 1 miliar, nanti sedekahnya 100 juta. Apakah diterima? Jawabannya adalah tidak. Karena Rasulullah SAW bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu adalah baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Sehingga harta yang tidak haram asalnya, itu yang tidak halal asalnya, alias korupsi atau yang jalan yang lainnya, mencuri, ketika disumbangkan untuk yang fi sabilillah, Allah tidak akan terima. Maka mereka mengatakan pada hari kiamat, di mana orang-orang yang beriman? Ketika itu mereka diberikan kursi-kursi dari cahaya dan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan awan. Hari itu lebih cepat bagi orang yang beriman daripada sesaat di siang hari. Itu pertanyaan yang ketiga, yaitu tentang harta. Dan yang terakhir adalah wa'an jismi fima abla. Soal ujian yang terakhir di hari kiamat adalah badannya, jasmaninya, untuk apa digunakan? Jadi badan yang Allah berikan kepada kita bukan sekedar badan yang ya begitu saja, tapi dia akan ditanyakan untuk apa. Apakah badan ini kita gerakan untuk ke masjid, mendengarkan ta'lim? Apakah badan ini kita gunakan untuk menolong orang atau justru untuk meneror orang? Badan menganiaya orang. Apakah badan ini digunakan untuk tidur selama-lamanya atau badan ini digunakan untuk sholat? Sholat malam, sholat duha. Apakah badan ini digerakkan untuk ke masjid atau ke tempat-tempat lain? Jadi badan akan dipertanyakan, untuk apa digunakan? Ada orang-orang yang badannya digunakan untuk menganiaya, merasa dirinya seperti Hercules atau orang sakti, sehingga kerjaannya seperti atau prem, sehingga keributan di mana. Di sisi lain, ini adalah perlu saya sampaikan bahwa jangan sampai Islam menjadi kambing hitam. Badan umat Islam sering dikambing hitamkan. Di Boston ada lomba maraton. Kemudian bom meledak. 170 orang luka-luka, 17 kritis, 3 orang tewas. Baru saya baca di Detik, belum lama tadi. Ternyata FBI ataupun polisi di Amerika menemukan bom ini adalah bom dari kaleng atau panci tepatnya. Jadi bom panci. Kemudian mereka mengatakan bahwa bom ini sering digunakan oleh jaringan Al-Qaeda.
terorisme ini mengangkat di Afghanistan, di Pakistan dan lain-lain. Bom panci, nggak tahu pakai apa jadi selain panci dirakit kemudian ada benda-benda tajam yang bisa menghabisi badan. Maka badan umat Islam jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Yang kedua, badan umat Islam jangan sampai menjadi kambing hitam. Jadi Islam bukan agama yang meneror orang. Dan tindakan teror itu bisa dilakukan oleh orang yang beragama apapun. Itu yang perlu difahami. Karena selama ini kalau yang teror itu pasti muslim, ya, berjenggot ataupun celananya ngatur, sering ke masjid, itu pasti terorisme. Padahal orang-orang di sana di Palestina diteror oleh Yahudi. Tapi tidak ada orang yang mengatakan bahwa Yahudi adalah teror, adalah orang teroris. Oleh sebab itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ujian di hari kiamat jauh lebih susah dibandingkan ujian-ujian yang kita akan hadapi di dunia. Baik yang sudah kerja, nanti akan mendapat lagi ujian dalam rumah tangga. Yang sudah menikah, ternyata menikah 27 tahun tidak menjamin orang langka dalam pernikahannya, sehingga cerai. 27 tahun menikah, cerai. 15 tahun menikah, cerai. Ujian. Apakah dia bisa menghadapi ujian tersebut? Ujian dalam bisnisnya, dia ludes, habis harta. Ujian dalam pekerjaannya, dia tidak punya pekerjaan lagi. Itu adalah ujian dari ujian-ujian dunia yang jauh lebih kecil dibandingkan ujian berikutnya. Sehingga hendaklah kita semua mempersiapkan untuk ujian yang besar. Kalaupun nanti anak-anak kita lulus UN, alhamdulillah, insyaallah lulus, itu belum ada apa-apa. Belum, hanya satu bagian daripada ujian-ujian di dunia, belum ujian di akhirat. Jangan sampai anak-anak setelah UN kemudian mereka coret-coretan baju, kemudian ugal-ugalan. Ini yang kita tidak inginkan. Kita ingin bahwa kita semua menyadari bahwa ujian-ujian ini adalah ujian-ujian kecil, dan kita pasti akan menghadapi ujian yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelulusan ujian di dunia dan ujian di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka